lanjutkan segmen question and answer ya, atau tanya jawab. Kali ini ada sharing dari teman kita yang lagi galau. Dia mau curhat tentang kegalauan dia karena baru diputusin sama pacarnya 3 hari yang lalu. Mari kita dengarkan sharing beliau. Bang, gue mau curhat dong bang. Gue 3 hari yang lalu baru putus bang sama cewek gue. Gue pacaran sama dia gak lama sih bang, baru sekitar 8 bulanan lah, belum setahun. Awal-awal sih dia emang perhatian sama gue. Dia sepertinya kelihatannya peduli, care sama gue, sayang. Dan kayaknya dia gak bakalan ninggalin gue. Ternyata seiring berjalan waktu, dugaan gue salah. Semakin kesini, beberapa bulan sebelum dia putusin gue, dia udah menunjukkan tanda-tanda kalau dia kayak udah gak peduli sama gue, udah cuek, dingin. Terus juga setiap kali gue pengen ketemu sama dia ada aja alasannya. Sampai gue kesel kan, terus gue marah. Nah akhirnya pada saat gue marah, dia bilang ya udah kita putus aja, kayaknya kita udah gak cocok. Mungkin itu alasan dia buat bisa mutusin gue kali ya bang. Jujur aja bang, gue masih galau banget. Hari ini gue masih sama aja kayak hari pertama saat gue diputusin sama dia. Gue harus gimana ya bang biar gue bisa cepet move on? Karena jujur aja gue udah gak betah bang dengan situasi, kondisi, keadaan psikologis gue yang terganggu gara-gara diputusin sama dia bang. Tolong sarannya ya bang. Makasih. Oke bro, terima kasih sharingnya. Pertama-tama saya gak akan menghakimi seseorang ya, khususnya cowok yang galau karena ditinggal pasangan ya, ditinggal pacar, ditinggal orang yang disayangin. Karena saya ngerasain sendiri, saya pernah ada di posisi seperti kamu, saya pernah ngerasain hal yang sama. Saya pernah mengalami itu, makanya saya gak akan menghakimi orang yang galau, khususnya cowok. Karena terkadang ada stereotip masyarakat awam dalam hal romansa sering mengkampanyekan statement seperti ini, cowok mah ngapain, gak usah cengeng soal cewek, gitu aja galau, gitu aja sedih, gitu aja nangis. Mungkin orang yang ngomong seperti itu tuh gak pernah ngerasain yang namanya patah hati ya, ditinggal pasangan atau ditinggal orang yang disayangin. Jadi mereka hanya belum mengalami aja. Kalau udah ngalamin sih ya saya yakin mereka juga pasti bakalan susah tidur, susah, males makan, segala macam ya. Saya sangat mengerti, memahami situasi saat lagi galau. Apalagi ini kamu masih di mode galau-galaunya ya. Apalagi misalnya kamu emang naruh perasaan lebih ke dia. Artinya kamu udah menginvestasikan sekian banyak perasaan atau emosi kamu ke dia. Karena waktu hampir 1 tahun, berarti ya 8 bulan itu bukan waktu yang sebentar sih ya. 8 bulan itu cukup untuk kamu menginvestasikan banyak hal sama pasangan kamu, sekarang mantan ya. Kalau kamu nanya saya gimana caranya move on, kamu harus ngapain? Kalau masih di fase awal ya, kamu masih di fase sebenarnya seminggu pertama setelah pasca kamu diputusin ya, ditinggalin, galau lah intinya. Saya gak akan banyak ngasih saran atau sharing ke kamu harus ngapain gini gitu untuk move on, enggak sih. Awal-awal ya 3 hari pertama kemarin kamu habisin waktu kamu buat apa? Misalnya kamu buat menyendiri, buat mengekspresikan, mencurahkan isi perasaan kamu. Nggak apa-apa, kamu kayak misalnya kamu perlu waktu sendiri, mengurung diri di kamar atau di rumah ya, kamu nggak kemana-mana gitu, kamu hanya ingin menenangkan diri, silahkan, nggak apa-apa. Emang kamu perlu itu ya. Ingat, perasaan apapun, perasaan negatif, perasaan positif, mau kamu lagi senang, kamu lagi sedih, itu diekspresikan, jangan ditahan-tahan. Sekarang gini, ada hal-hal lucu, ada hal-hal yang kamu suka, kamu menyenangkan,
kamu pasti senyum kan, kamu pasti ketawa kan. Pernah nggak kamu ketawa ditahan-tahan? Enggak kan, ketawa kayak ketawa aja. Begitupun sedih, kesedihan juga nggak usah ditahan-tahan ya, bahaya. Kalau kamu emang ngerasain sedih, galau, ekspresikan aja nggak apa-apa. Walaupun kamu harus nangis, silakan nangis. Ya tapi nangisnya nggak usah di depan orang lain juga ya. Nggak usah nangis di depan pacar kamu juga atau mantan kamu, nggak usah. Nangislah sendiri misalnya kalau lagi di kamar ya, atau di rumah saat lagi nggak ada orang ya, jangan sampai ada yang lihat lah karena nggak enak, mungkin nanti kamu malu dan semacamnya. Silakan luapkan perasaan kamu, ekspresikan aja, tapi jangan sampai merugikan diri kamu sendiri dan juga orang lain tentunya ya. Nggak usah bertindak yang aneh-aneh. Silakan keluarin unek-unek perasaan yang gak enak itu, karena saat kamu lagi galau, kalau mau digambarkan itu kepala kamu tuh kayak ngebul asap hitam, kayak awan hitam gitulah, menyelimuti pikiran kamu tuh, menyelimuti kepala kamu. Kamu gak bisa melihat segala sesuatunya dengan jernih kalau lagi galau. Karena kenapa? Kamu masih fokus ke dia. Kenapa kamu galau? Ada dua hal sih. Pertama, ekspektasi kamu tidak sesuai dengan kenyataan. Ekspektasi kamu mungkin pengennya dia setia sama kamu, dia gak ninggalin kamu, dia sampai saat ini masih sama kamu, dan dia jadi sosok seperti yang kamu suka dan mau. Dia masih menyayangi kamu, peduli dan semacamnya lah. Intinya gak putus sama kamu. Dan kedua, alasannya adalah kamu mungkin ya, selama durasi pacaran sama dia 8 bulan itu, kamu terbiasa sama dia. Sehari-harinya mungkin kamu terbiasa komunikasi sama dia, intens sama dia, entah ketemu ya atau by phone gitu. Pokoknya komunikasi lah. Dan sekarang tiba-tiba kamu kehilangan dia gitu, kayak ada kebiasaan yang hilang. Biasanya hari-hari kamu diisi dengan suara dia, wajah dia, senyum dia, atau perhatian dia apa segala macam. Sekarang gak ada. Itulah yang disebut dengan investasi emosi. Semakin banyak kamu menginvestasikan emosi ke pasangan kamu, pada saat dia pergi ninggalin kamu, itu udah pasti hukum alamnya ya, pasti kamu galau. Karena ada investasi perasaan yang kamu berikan sama dia. Belum lagi waktu, tenaga ya, pikiran, materi, sumber daya, apapun itu selama kamu hubungan sama dia. Saran saya kalau kamu mau move on ya, gak usah buru-buru pengen kamu cepat move on. Karena kenapa? Kalau semakin kamu pengen cepat move on, semakin kamu gampang juga rentan galau lagi, rentan kepikiran lagi selama kamu masih fokus sama dia. Kuncinya kalau kamu mau move on, kamu berhenti memikirkan dia, berhenti fokus sama dia. Namanya aja move kan, move itu kan bergerak, artinya kamu harus gerak. 3 hari pertama gak masalah, it's okay, kamu di rumah aja mengurung diri atau apapun itu terserah. 1 minggu setelah kamu diputusin sama dia ya, pasca kamu galau, ini kan hari keberapa? Berarti hari keempat ya. Cobalah interaksi lagi seperti biasa, ngobrol lagi sama teman-teman kamu, keluarga kamu, saudara kamu, orang-orang yang sebelumnya jarang kamu interaksi, jarang ketemu, jarang komunikasi. Pada saat kamu pacaran ya, karena kamu sibuk sama pacar kamu, mulailah temuin lagi mereka, ngobrol sama mereka. Kalau perlu kamu curhat, tapi gak usah ke semua orang ya. Silakan kamu curhat ke orang yang bisa kamu percaya, dan kamu yang tahu siapa orangnya, saya gak tahu ya. Siapapun itu silakan. Jangan nah, saat ada perasaan negatif di pikiran kamu seperti ini ya, kamu lagi galau, jangan ditahan-tahan. Kalau perlu curhat, sharing, silakan sharing ke siapapun yang bisa kamu percaya ya. Yang kamu curhatnya itu ke dia bikin kamu nyaman, kamu ngerasa gak dihakimin ya. Terus ini penting, jangan stalkingin dia. Gak perlu diblokir juga sih ya. Biasanya kan orang kalau habis putus hubungan gitu yang langsung kayak main blokir-blokiran, unfollow sosmed apa segala macem. Gak perlu juga sih, ngapain, biasa aja, normal aja. Cuman kamunya jangan stalkingin dia, jangan chatting dia dulu, apapun alasannya, sama sekali totally stop, cut semua komunikasi sama dia. Kalau kamu belum siap buat ngeblokir dia atau ngedeletin semua kontak dia, gak apa-apa. Yang penting kamu jangan ngehubungin dia. Ataupun misalnya dia ngehubungin kamu, kalau bisa gak usah dibalas dulu lah, gak usah direspon. Karena kenapa? Saat kamu stalking atau saat kamu ada komunikasi lagi sama dia, kamu gak akan jadi move on-nya ya. Kamu makin galau. Ini kalau saya terusin akan sangat kepanjangan ya, karena ini
pembahasan yang tiada akhir ya perihal galau. Oke, intinya kamu jangan fokus sama dia, pertama. Kedua, kamu jangan stalkingin dia. Misalnya kamu suka scroll sosmed ya, Instagram atau apapun itu, sosmednya dia nggak usah diintip-intip lagi, nggak usah diliatin lagi berandanya, foto-fotonya. Terus kalau ada galeri di HP kamu, foto-foto tentang dia, nggak usah diliatin. Terus chat-chatan sama dia nggak usah dibacain lagi. Terus juga nggak usah berusaha ngubungin dia ya, stop dulu komunikasinya. Karena nanti kamu akan semakin kepikiran sama dia, semakin terbawa suasana ya, mengulang memori ke masa-masa indah sama dia. Ya, kalau dia ngehubungin kamu ya nggak perlu direspon dulu lah. Kalau mau direspon ya respon sewajarnya aja, senormal aja. Tapi kamu jangan hubungin dia. Oke? Dan yang nomor 3, kalau kamu mau move on, bergeraklah. Berubahlah ya, rubah perasaan kamu. Kamunya juga bergerak, kamu keluar, kamu lakuin lagi aktivitas atau hobi kamu, passion kamu yang dulu sempat tertunda karena kamu sibuk pacaran ya. Kamu suka misalnya camping, naik gunung, suka touring, apapun itu, silakan lakuin lagi, kumpul lagi sama teman-teman ya, hangout. Yang penting kegiatan apapun yang sekiranya kamu nggak fokus memikirkan si mantan kamu itu. Oke? Semoga jawaban dari saya ini membantu ya, semoga bermanfaat, semoga ini menjawab pertanyaan kamu atau menjawab keinginan kamu ya, sharing dari saya. Ingat, saya bukan menggurui, karena saya bukan guru, saya hanya pernah mengalami hal serupa, jadi saya hanya ingin membagikan apa yang pernah saya alami, rasakan, dan apa yang sudah saya lakukan, dan saya juga pernah berhasil move on ya dengan cara seperti itu. Intinya nggak perlu pengen cepat move on ya, proses move onnya lambat gak apa-apa, yang penting permanen. Daripada kamu seolah-olah move on cepat ya, seminggu, 2 minggu, sebulan kamu udah berhasil move on, ternyata minggu depan kamu galau lagi, kepikiran lagi sama dia, ngerasa kesepian lagi. Oke, nanti kita akan bahas lagi tentang galau, karena ini akan sangat panjang ya. Kalau diterusin atau bikin video gak cukup kayaknya, video 1 jam 2 jam ya. Terima kasih pertanyaannya, terima kasih sharingnya. Kita ketemu lagi di episode yang lain.